semangat untuk mengikuti sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Di sini berjumpa lagi dengan Kak Retno dan semua para pendamping Pia. Adik-adik nanti diajak untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama kita akan mendengarkan renungan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-13. Dan tema pagi hari ini, Allahku hebat. Kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu terberkati dan anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu hidup penuh dengan kasih dengan sesama. Adik-adik yang terkasih, nanti ada kreativitas loh. Adik-adik udah siap untuk kreativitasnya? Terima kasih. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu. Adik-adik Pia, adik-adik punya idola nggak di rumah? Siapa yang mengidolakan Spider-Man? Atau siapa yang mengidolakan Doraemon? Atau Captain Marvel? Atau mungkin Power Rangers? Atau Batman? Ada lagi nggak ya? Spider-Man. Nah, tapi kita anak-anak Pia punya idola yang hebat dan luar biasa. Punya jagoan. Siapa jagoan kita? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Ayo kita buka sekolah minggu kali ini dengan menyanyikan Yesus jagoan kita. Sama-sama dengan semangat ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih
kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Halo teman-teman, sebelum kita mengikuti sekolah minggu pagi ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena pagi ini kami anak-anak Tia dan kakak-kakak pembina dapat mengikuti sekolah minggu di rumah Yuk. Berkati kami agar kami dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, sehingga dengan sekolah minggu iman kami semakin bertumbuh dalam Kristus, dan kami semakin percaya pada Yesus yang dapat mengatasi segala perkara, terutama pada situasi sekarang, karena kami anak-anak Dia percaya bahwa Allahku hebat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja.
dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Halo adik-adik, kenalkan saya Kak Budi, salam kenal semuanya. Baik, adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan ya bacaan Injil hari ini. Ya, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya. Ya, ayah itu bernama Pak Yairus. Ya, Pak Yairus ini tadi berlari-lari mengejar Yesus yang baru saja berlabuh di suatu dermaga, baru saja berlabuh dan turun dari kapalnya. Pak Yairus ini lari adik-adik, lari mendapatkan Yesus kemudian berlutut di depannya. Karena sayangnya dengan anaknya yang sakit, Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Karena belas kasihan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan anak Pak Yairus. Tuhan Yesus bersama Pak Yairus berjalan ke rumah Pak Yairus. Tapi di tengah-tengah perjalanan, karena rame orang, jadi Tuhan Yesus gak bisa cepat-cepat adik-adik ya, berkerumun, berdesak-desakan, karena waktu itu belum ada COVID. Kalau sekarang gak boleh berkerumun ya. Nah, dari pihak keluarga Pak Yairus datang dan mengatakan, sudah tidak ada gunanya, jangan merepotkan Tuhan Yesus, anakmu sudah meninggal. Tentu hati Pak Yairus sangat sedih mendengar anak yang dia kasih meninggal. Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga mencari Tuhan Yesus dan mengharapkan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak itu. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus tadi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah, betul sekali. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kata-kata ini menjadi sangat penting untuk kita, terutama dalam keadaan semacam ini adik-adik. Ya, jangan takut, percaya saja. Dan betul sekali, Pak Yairus sangat percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia tidak menghiraukan apa kata orang-orang di sekitarnya. Begitu sampai di rumahnya, ternyata sudah banyak orang pada menangis ya, tadi diceritakan di Alkitab. Yesus berkata, loh anak ini tidak meninggal, anak ini cuma tidur. Apa reaksi dari orang-orang di sekitar yang tidak percaya Yesus? Mereka menertawakan Yesus. Loh ini Yesus tuh gimana sih? Orang anak sudah meninggal kok dikatakan tidur ya kan? Tuhan Yesus tidak peduli. Tuhan Yesus berkata, sudah yang lain keluar. Yang boleh masuk hanya orang tuanya dan beberapa murid yang dikasih Yesus. Di situ Yesus akhirnya mengatakan kepada anak itu, talita kum, ya, yang artinya bangun dan berjalanlah. Anak itu benar-benar bangun dan berjalan. Semua takjub, ternyata bisa ya. Nah, itu tadi sekilas cerita dari Alkitab. Adik-adik, ada satu kata kunci yang paling penting tadi sudah dikatakan di tengah-tengah. Ada kata-kata yang benar-benar menjadi kata ayat emas kita, yaitu yang mana? Ya, kata-katanya adalah yang jangan takut, percaya saja. Ya, adik-adik di masa semacam ini, di masa pandemi ini, tentu banyak hal menjadi ketakutan. Takut untuk keluar rumah, takut untuk ketemu orang, ya.
Tapi jangan takut, ini yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Tentu bukan yang asal jangan takut. Tentu bukan asal jangan bertindak tanpa pemikiran. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus penuh dengan hikmat. Jadi tidak hanya takut, tidak hanya tidak takut, maksud Kak Budi ya, tidak hanya tidak takut, aku tidak takut, tapi tetap perlu berhikmat. Contohnya bagaimana, adik-adik? Nah, dalam minggu-minggu kemarin, kurang lebih seminggu yang lalu ya adik-adik ya, tentu adik-adik juga deg-degan ya. Ada yang sudah mulai terima rapot kan? Nah, tentu adik-adik deg-degan nih. Aduh, hasilnya gimana ya? Aduh, nilaiku bagus enggak ya? Ya, tentu ada rasa takut. Nah, yang dimaksud Kak Budi kenapa harus takut tapi tetap tidak takut tapi harus berhikmat adalah semacam ini adik-adik. Ya, kalau adik-adik yakin bahwa dalam melakukan pembelajaran di rumah adik-adik tetap semangat, belajar tekun ya, semua tugas-tugas dari ibu guru atau bapak guru dikerjakan dengan baik. Sebelum ulangan kenaikan kelas kemarin adik-adik bersemangat dalam belajar. Adik-adik pasti saat terima rapot kemarin meskipun deg-degan, adik-adik akan berkata, saya tidak takut. Kenapa adik-adik yakin berkata saya tidak takut? Karena adik-adik sudah memiliki persiapan yang bagus, belajar yang bagus, soal-soal dikerjakan dengan bagus, tugas-tugas dikerjakan dengan bagus, sehingga adik-adik akan yakin. Walaupun ada rasa takut, adik-adik tetap yakin bahwa nanti rapotnya akan bagus. Lain halnya kalau adik-adik misalkan ulangan, besok ulangan, tapi hari ini adik-adik, aku nggak mau belajar, aku berdoa aja dengan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus baik, kan pasti Tuhan Yesus nanti bantu. Aku nggak perlu takut, besok ulangan pasti bisa. Nah, ini yang namanya berani tapi tidak berhikmat. Ya, terutama di masa pandemi semacam ini adik-adik ya. Adik-adik juga harus berani menghadapi pandemi ini. Bukan berarti adik-adik aku tidak berani keluar, nanti kena corona. Bukan berarti semacam itu. Kita boleh keluar, kita harus berani keluar, tapi berhikmat. Apa yang dikatakan berhikmat? Adik-adik keluar dengan prokes yang ketat, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Ya, jadi itu yang dinamakan berani, tidak takut, percaya Tuhan Yesus, tapi berhikmat. Bagi Bapak Ibu mungkin yang mendampingi adik-adik di rumah, saat-saat ini mungkin juga menjadi saat-saat yang susah bagi semuanya, tidak cuma adik-adik ya, Bapak Ibu juga susah. Kita takut, kita bingung, kita bimbang, tapi melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janjinya yang pertama. Dan Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas, jangan takut, percaya saja. Jadi apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjagai kita. Tapi tetap harus berhikmat. Berhikmat di sini apa? Yang seperti yang saya katakan tadi. Berhikmat tetapi kita harus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita betapa besar kuasa Tuhan, tapi kita tetap harus berhikmat. Begitu renungan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah. Hai, selamat pagi adik-adik semua yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di sesi kreativitas bersama Kak Ivana. Yeay. Pagi hari ini kita akan membuat perisai dari bahan-bahan yang sudah ada di rumah adik-adik semua. Kita mau menggunakan kardus bekas. Yuk, segera kita mulai. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah kardus bekas secukupnya, kemudian alat tulis, penggaris, pensil, gunting, dan double tip untuk menempel. Adik-adik bisa juga menggunakan lem. Langkah pertama, kita akan membuat pola. Kita membutuhkan 4 pola untuk perisai yang akan kita buat. Pola yang pertama, bentuk perisai yang paling besar sebagai alasnya, kemudian perisai yang lebih kecil,
bentuk yang sama, ukuran yang lebih kecil. Kemudian nanti di atas perisai yang kecil kita akan tempelkan pola salib. Dan yang terakhir kita akan menggunakan pegangan nanti untuk perisai kita. Bentuknya persegi panjang. Yuk kita buat, lalu kita gunting. Nah, ini penyusun perisai Kak Ivana udah jadi. Kakak juga sudah menempelkan double tip untuk nanti merekatkan satu sama lain. Perisai yang paling besar di paling bawah, disusul perisai yang lebih kecil, salib. Yuk kita rekatkan yuk. Nah, kita letakkan perisai yang paling besar di paling bawah, kemudian kita ambil perisai yang lebih kecil. Kakak sudah tempelkan double tip, tinggal kita lepas saja untuk kita nanti tempelkan. Adik-adik jika bisa menggunakan lem kalau tidak ada double tip di rumah. Nah, gini kita letakkan di atas perisai yang lebih besar. Udah deh, kita tekan-tekan supaya tidak lepas. Selanjutnya apa tadi? Kita lanjutkan dengan menempelkan salib. Kita lepaskan juga double tipnya, lalu kita tempelkan di tengah-tengah di atas perisai yang lebih kecil. Kita tekan. Sudah jadi perisai kakak. Tinggal kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mau menempelkan untuk pegangan perisai kita supaya kita bisa memegangnya dengan baik. Tadi dari pola persegi panjang ini nanti adik-adik tempelkan atau rekatkan di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Ini kakak sudah berikan double tip. Nanti kita tempelkannya di mana? Kita balik perisai kita, ya. Jadi bagian salibnya kita taruh di bagian bawah. Kemudian nanti kita tempel modelnya begini deh. Yuk, kita tempel yuk. Nah, kita tempel di sisi kiri. Kita tempel sisi kanan. Kita tekan-tekan supaya menempel dengan benar. Sudah jadi nih. Jadinya kita bisa memegang perisai ini. Oh, nih punya Kak Ivana udah jadi. Punya adik-adik pasti juga udah jadi dan keren-keren juga kan? Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Yeay, perisainya pasti udah jadi semua. Silahkan adik-adik bisa kirimkan hasil karyanya, foto bersama adik-adik ke Instagram Pia Paroki Kudus dan ke WA grup orang tua. Sampai jumpa adik-adik. Mari kita berdoa bersama. Nama mama, papa, dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Semoga berkat-Mu selalu turun atas kami anak-anak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh nama Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah putrimu Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pemunaan segala salahku pada segala abad. Amin. Nama mama, papa, dan Putra dan Kudus. Amin. Jangan takut, percaya saja. Nah, adik-adik Pia, dalam segala situasi kita harus yakin dan percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang besar dan kuat. Nah, sekarang kita tutup sekolah minggu kali ini dengan menyanyikan lagu dengan semangat, lagu Kuat, Hebat, dan Besar bersama kakak, adik,
adik-adik, orang tua kita ajak semua dengan semangat. Ayo! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Hai adik-adik Pia yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini gimana sekolah minggunya? Seru ya dan happy banget karena tadi adik-adik sudah diajak oleh semua para pendamping Pia untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu hidup penuh kasih dengan sesama. Adik-adik yang terkasih, Kak Retno mau bertanya nih, siapa yang sudah selesai untuk kreativitasnya? Sudah? Oh, terima kasih. Adik-adik adalah anak-anak yang hebat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Retno mau berpesan nih untuk adik-adik semua. Adik-adik tetap untuk setia tinggal di rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu memakai masker ya. Oh iya, dan adik-adik selalu mengingatkan papa, mama, om, tante, kakak, adik untuk selalu mengikuti misa secara online bersama keluarga tercinta. Adik-adik yang terkasih, nggak terasa ya kita sudah mau berpisah, tetapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan kita tetap ada sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Adik-adik, sebelum Kak Retno undur diri, Kak Retno juga mau berpesan juga kepada adik-adik semua ya. Tentunya adik-adik selalu menjaga kesehatan dan selalu membantu papa mama di rumah. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan memberkati kita semua.